Halo foodies, balik lagi di channel aku, Nurmas Recipe, berbagi resep. Mau makan apa hari ini? Yuk bikin santapan nikmat, lezat, dan tentunya menyehatkan untuk keluarga. Hari ini kita akan memasak salah satu menu rumahan. Bahannya mudah ditemukan di sekitar kita. Ada di pasar, tukang sayur keliling, bahkan sering ditanam di pekarangan rumah. Jangan bobor. Jangan atau sayur bobor menjadi idola, khususnya di Jawa Tengah. Karena perpaduan cita rasa gurih santan yang khas, kesegaran sayuran hijau, serta nilai nutrisi yang tinggi. Selain lezat, sayur bobor disukai karena praktis, sehat, dan seringkali membawa nostalgia masakan rumahan. Jangan bobor dibintangi oleh terong hijau, kacang panjang, dan daun saw atau daun melinjo. Sayuran serba hijau ini kaya akan serat, gizi, dan nutrisi. Sangat baik untuk kesehatan tubuh. Untuk bumbunya ada bawang merah 9 siung, bawang putih 7 siung, kemiri 2 biji ukuran sedang, ketumbar 1 sendok teh. Untuk bahan cemplung ada lengkuas secukupnya. Kemudian ada daun salam. Karena kecil-kecil, jadi saya gunakan 6 lembar daun salam. Lalu ada garam. Jangan lupa pakai yang beriodium. Kemudian kelapa parut untuk kita jadikan santan. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya. Pertama daun saw atau daun melinjo. Kita petik daun dari tangkainya seperti ini. Kita buang tangkainya karena tangkainya keras dan alot. Jangan lupa sambil kita pilah daun yang tua dan yang muda. Tips memilih daun melinjo muda. Carilah yang berwarna hijau muda dan memiliki tangkai lunak. Pilih bagian pucuk daun karena lebih lembut dan tidak berserat. Selanjutnya kita potong terong hijaunya. Di sini kita siapkan air untuk merendam potongan terong, agar terong tidak berubah warna sebelum dimasak. Buang pangkalnya. Lalu kita potong menjadi 2 bagian memanjang. Setelah itu kita potong pendek-pendek. Terong hijau tidak perlu dikupas ya karena terongnya masih muda. Kulitnya tipis dan lunak sehingga tidak akan mengganggu saat disantap. Selain itu kulit terong juga menjaga bentuk agar tidak hancur saat dimasak. Tips memilih terong. Cari yang kulitnya mulus, cerah, dan mengkilap. Memiliki kelopak hijau segar dan tidak layu. Terasa berat untuk ukurannya. Jangan terlalu besar karena cenderung pahit dan banyak bijinya. Untuk kacang panjang, kita potong satu persatu menggunakan jari. Jangan lupa potong dan buang ujungnya. Kita potong kurang lebih 4 cm, agar memudahkan saat dimasak. Untuk kacang yang sudah tua, perlu kita buang serat di bagian samping-sampingnya. Karena serat ini alot dan sulit untuk dikunyah. Tips memilih kacang panjang. Pilih yang hijau cerah, tidak layu dan tidak menguning. Bentuknya ramping, lurus, keras, dan tidak berlubang. Hindari yang terlalu besar maupun bijinya yang terlalu menonjol, agar lebih renyah dan manis saat dimasak.
Kita lanjut mempersiapkan bumbunya. Kita haluskan bumbu menggunakan cobek. Pertama, kita haluskan kemiri dan ketumbar. Ulek hingga halus. Kemudian masukkan bawang putih. Ulek hingga cukup halus. Lalu masukkan bawang merah. Ulek lagi hingga cukup halus. Setelah cukup halus, kita kumpulkan bumbunya. Kemudian kita sisihkan. Kemudian untuk lengkuasnya, kita iris menjadi 2. Lalu kita geprek lengkuasnya. Kemudian sisihkan. Setelah itu, kita akan membuat santan. Siapkan sebuah wadah serta saringan. Di sini kita akan menggunakan blender ya. Masukkan parutan kelapa ke dalam blender. Tuangkan air sebanyak 500 ml. Tutup blendernya, lalu kita blender kelapanya. Setelah selesai di blender, kita pindah ke dalam saringan. Setelah itu, kita saring ampas dan santannya. Kita peras seperti ini. Untuk ampas, kita masukkan lagi ke dalam blender. Setelah semua selesai diperas, kita tuangkan lagi air sebanyak 500 ml. Lalu kita blender kembali. Setelah itu, kita peras lagi dan kita dapatkan santannya. Cara seperti ini akan menghasilkan santan yang kental maksimal. Oh iya, hampir saja ada bahan yang kelupaan. Tempe semangit dan gula Jawa. Tempe semangit kita haluskan seperti ini. Di sini saya tidak memakai kencur, tapi saya ganti dengan tempe semangit. Lalu sisihkan. Baiklah, bahan dan bumbu sudah siap. Selanjutnya kita masuk ke proses memasak. Siapkan panci berisi air. Nyalakan apinya. Lalu masukkan semua bumbu halus dan bumbu cemplung. Jangan lupa gula Jawanya. Kemudian aduk-aduk agar merata. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Ketika airnya sudah mendidih, kita masukkan kacang panjangnya. Masukkan juga terongnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Lalu kita diamkan beberapa saat hingga kacang dan terongnya setengah matang.
Kemudian masukkan daun melinjonya. Aduk-aduk. Diamkan lagi beberapa saat hingga daun melinjo layu. Setelah daun melinjo layu, kita masukkan santannya. Kita tunggu hingga mendidih. Masukkan garam. Aduk sampai merata. Jangan lupa cek rasa. Wah, mantap! Sudah pas ya rasanya. Kita matikan kompornya dan sayur bobor siap disajikan. Untuk sayur bobor tanpa kencur, bisa ditambahkan bawang goreng agar aromanya lebih sedap. Sayur bobor sangat cocok disajikan bersama sambal dan ikan teri. Wah, sungguh menu yang sangat menggugah selera. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya ya. Sampai jumpa di menu masak selanjutnya. Hanya di Nurmas Recipe.